Selamat datang di SMK Bakti Indonesia Kuningan, sekolah kesehatan pertama dan terbaik di Kuningan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah juga kita hari ini sudah mulai beraktivitas kembali, belajar fisika lagi setelah 2 minggu libur. Liburan pada kemana? Di rumah sambil main HP ya. Untuk memulai aktivitas kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan untuk Farel memimpin doa sebelum belajar. Sebelum belajar, maka kita berdoa dimulai. Doa selesai. Sudah, silahkan duduk kembali. Ibu absen terlebih dahulu ya. Citra Ananda Nur Saputri. Nafisa hadir. Fadila Dwi Ariyanti hadir. Haikal Apin. Hijra. Buka link pretestnya. Sudah ada ya di grup. Dibuka link yang pretest. Buka linknya. Link pretest. Link pretest. Sudah dibuka? Silahkan isi nama kalian sama kelasnya. Nama dan kelas. Bisa? Sudah? Nama kelas. Tokennya Fisika BI, hurufnya besar semua. Tokennya Fisika BI, hurufnya besar semua. Namanya jangan lupa. Kelas sama tokennya Fisika BI. Fisika BI. Sudah? Kalau sudah, silakan isi pertanyaan-pertanyaannya. Ada 5 soal ya di situ. Silakan isi semampunya dulu karena ini kan tes pengetahuan awal untuk mengetahui kemampuan awal kalian sebelum pembelajaran. Ini ada 2 orang wanita. Apa bedanya kedua wanita tersebut? Apa? Yang memakai sepatu tinggi, yang tidak memakai. Ya, dari sepatunya juga sudah terlihat berbeda ya. Ada yang memakai hak tinggi, ada yang memakai sendal teplek. Nah, kira-kira coba Haikal, mana yang lebih sakit? Diinjek sama cewek yang kanan apa yang kiri? Cewek yang kanan bu, karena semakin tinggi apa yang dia miliki maka semakin sakit. Iya. Jadi memang di sini terlihat ya. Perbedaannya itu ada di sepatunya. Sepatu ini memiliki haknya tinggi, otomatis ketika diinjak lebih sakit. Ini berkaitan dengan apa minggu kemarin? Tentang apa?
luas permukaan. Minggu kemarin itu kan kita belajar tentang apa? Fluida statis. Ada yang masih ingat nggak fluida statis itu apa? Ya, Elma apa? Statis yaitu zat fluida yang dalam kondisi tidak bergerak atau bergerak namun tidak ada perbedaan kecepatan. Iya, ya tepat sekali. Kemarin kita sudah belajar itu ada apa aja? Riva apa? Ada tekanan hidrostatis sama hukum Archimedes. Kita sudah belajar tentang tekanan hidrostatis dan hukum Archimedes. Ada yang ingat tekanan hidrostatis itu apa? Ya, Mega apa? Tekanan hidrostatis merupakan tekanan yang disebabkan oleh berat zat cair dalam suatu kedalaman tertentu. Ya, berkaitan dengan kedalaman ya. Kalau hukum Archimedes ada ingat? Ini apa? Jika benda dicelupkan pada suatu zat cair, maka benda itu akan mendapatkan gaya tekan ke atas yang besarnya sama dengan gaya berat yang dipindahkan. Ya, berkaitan dengan gaya berat ya. Nah, ada minggu kemarin kita sudah belajar tentang hukum Archimedes dan tekanan hidrostatis. Nah, yang ketiga, fluida statis yang ketiga, kita akan belajar mengenai apa? Hukum Pascal. Di situ ada gambar apa? Tensimeter ya. Ada gambar tensimeter. Nanti tujuan pembelajaran kita hari ini apa sih tujuannya? Yang pertama itu melalui kegiatan literasi. Jadi nanti kalian ada baca-baca dari bahan ajar atau dari buku paket atau dari sumber internet lainnya. Kalian akan menganalisis hubungan antara gaya dan luas penampang dalam hukum Pascal secara benar. Kemudian yang kedua itu melalui diskusi kelompok. Nanti kalian akan duduknya secara berkelompok, akan menerapkan prinsip hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. Yang ketiga itu melalui literasi kembali dan diskusi, kalian akan memecahkan persoalan dalam teknologi dan rekayasa menggunakan prinsip hukum Pascal melalui prototipe sederhana. Yang keempat itu melalui pengamatan video dan diskusi diharapkan mampu membuat prototipe sederhana. Jadi kalian nanti akan membuat suatu proyek atau prototipe sederhana yang berkaitan dengan hukum Pascal. Yang terakhir ada kegiatan presentasi. Jadi nanti kalian akan mempresentasikan proyek yang sudah dibuat, kemudian dijelaskan juga prinsip hukum Pascal terkait prototipe atau proyek yang sudah kalian buat. Kegiatan yang pertama, silahkan simak terlebih dahulu video berikut. Kelihatan ya videonya? Besaran apa yang dapat diukur oleh tensimeter? Ada yang tahu? Kira-kira apa ya besaran fisika yang dapat diukur oleh tensimeter? Selanjutnya, fluida apa yang biasa digunakan pada tensimeter manual? Apa? Kan kalau tensimeter manual itu ada cairan yang naik ke atas. Itu cairannya apa ya? Fluida apa yang digunakan? Ayo. Yang ketiga, materi fisika apa yang dapat dikaitkan dengan tensimeter? Kira-kira materi apa yang bisa dikaitkan dengan penggunaan atau prinsip kerja dari termometer? Ya, karena kita belajar hukum Pascal, pastinya hukum Pascal ya. Selanjutnya, mengapa tekanan darah kita bisa diukur pakai atau menggunakan tensimeter? Padahal kan darah kita di dalam ya, tapi kita bisa mengukur tekanan darahnya menggunakan tensimeter. Kenapa? Ayo. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut, kalian akan merancang suatu proyek atau suatu produk yang nantinya bisa menjelaskan mengenai prinsip kerja dari tensimeter seperti tadi. Akan buka bahan ajar terlebih dahulu atau buka YouTube boleh. Kira-kira kalian akan membuat apa pada proyek kali ini? Kalau sudah mendesain alat bahannya apa, kemudian alasan pembuatnya, silakan untuk menyusun jadwal pembuatannya. Karena kita kan membuatnya hari ini ya, jadi silakan tuliskan waktunya itu hari ini, berarti tempatnya di sini, dan langkah pembuatannya seperti apa.
Jadi tadi kan kalian sudah buat, sudah tuliskan alat dan bahannya, tuliskan kembali langkah pembuatannya. Waktunya hari ini, tempatnya di sini berarti. Sekolah. Iya. Waktunya hari ini, sekarang berarti. Pahami lagi videonya sehingga kalian bisa membuat atau menyusun langkah pembuatannya. Bisa Ini tuh Bu, yang nggak naik yang keren di depan. dilem. Mau dilem. Lem ini, coba dilem ini. Bisa. Bisa sok diakalan. Pakai akal. Kalau punya akal. Ini loh. Jadi Bu. Coba naikin itu ya. Bentar. Berdiriin teh. Sila. Orang udah apa Mas? Udah betul. hidup terus aja pingin doang. Maksud meleye itu. Tong ditekan. Ini sama ini teh nyatuin biar kedorong. Dua. Silakan kelompok 2 untuk maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, berdirinya atau beradanya kami di sini untuk memperadakan sebuah alat miniatur yang bernama jembatan hidrolik, di mana jembatan miniatur hidrolik ini menerapkan salah satu hukum fisika, yaitu hukum Pascal. Sebelum lebih lanjut, perkenalkan, nama saya Izal Dina Toha.
Saya Muhammad Fatendi. Hukum Pascal yang berbunyi tekanan yang diberikan pada zat cair di ruangan tertutup akan diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah dan sama besar. Hukum Pascal ini memiliki rumus yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Penerapan hukum Pascal seperti yang telah kami buat ini telah diterapkan oleh beberapa negara, salah satunya Indonesia, yang terletak di Kepulauan Bangka Belitung yang diberi nama Jembatan Emas. Jembatan ini menerapkan teknologi yang bernama F4. Sebelum masuk ke proses cara pembuatan, kita lihat dulu apa aja sih alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahannya ada 2 buah selang air, 2 buah suntik besar, 2 buah suntik kecil, korek api, gunting, penggaris, lem lilin, lem kayu, stik es krim, dan kertas warna. Selanjutnya langsung aja ke cara pembuatannya. Langkah pertama, kita akan membuat jembatannya dengan membuat dua buah pola kubus. Caranya bentuk pola kubus lalu dipotong dan dilem dengan menggunakan lem lilin. Lalu hias 2 buah pola kubus tadi dengan kertas warna. Langkah kedua, kita akan membuat jalan jembatan. Caranya berbentuk pola persegi panjang pada kardus dan dipotong lalu dihias dan dilapisi dengan kertas warna sebanyak 2 buah. Langkah ketiga, untuk pembatas jembatannya, buat pola batas jembatan dengan merekatkan antara stik es krim dengan lem. Setelah itu, gabungkan pembatas jembatan tadi dengan jalan jembatannya menggunakan lem lilin. Langkah keempat, setelah jembatan dan kubus tadi siap, rekatkan keduanya dengan cara menggabungkannya dengan sebuah kertas sebagai penghubungnya. Kemudian, lem kertas tersebut lalu tempel di bagian bawah jembatannya dan juga di kubusnya. Langkah kelima, setelah itu kita akan membuat tempat suntikan, kemudian buat pola persegi panjang dengan kardus dan dihiasi dengan kertas warna. Buat kaki di bawah kardus tadi untuk berpijaknya. Lalu lubangi kardus tadi di bagian tengah untuk tempat suntik kecil. Pasang selang air di bawah suntik kecil tadi, lalu hubungkan dengan suntik besar. Setelah semuanya beres, isi suntik besar dengan air secukupnya sampai benar-benar bisa 2 suntik tersebut bekerja. Setelah semuanya selesai, gabungkan semuanya. Berikut ini contoh cara bekerja dari hasil miniatur jembatan hidrolik. Setelah yang kita jelaskan tadi, alat peraga kami ini memuat salah satu prinsip fluida di fisika, yaitu hukum Pascal. Hukum Pascal yang memiliki persamaan umum yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2, di mana ketika kita memberikan gaya tekan sebesar F1 kepada suntik 1, maka penampang jembatan 1 akan naik. Begitupun sebaliknya, sama seperti F2 dengan suntik 2, maka penampang akan ikut naik juga. Dah. Kurang lebihnya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita hari ini kita sudah belajar tentang apa? Apa yang kita pelajari hari ini? Tentang hukum Pascal. Tentang hukum Pascal. Yang kalian temukan dalam hukum Pascal ini apa? Jadi lebih tahu mengenai apa prinsip kerja alat-alat yang sudah kalian buat. Nah, karena kita sudah di akhir, kalian sudah belajar mengenai hukum Pascal, silakan buka lagi link untuk post-testnya, tes pengetahuan akhir. Silakan buka lagi linknya, soalnya sama seperti yang tadi dan diharapkan nilai kalian lebih besar dari yang pretest tadi. Linknya sama, linknya yang post-test ya. Terus tokennya fisika BI, hurufnya besar semua. Dengan berdoa. Silakan untuk Farel memimpin doanya.
Sudah belajar, mereka berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah amin, kita sudah melakukan pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.